Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas filsafat matematika, saya akan memaparkan materi tentang hubungan matematika dan seni. Sebelum memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri Saradisa, dengan dosen pembimbing saya yaitu Bapak Yanuar Heri Murtianto SPD MPD dari Pendidikan Matematika Universitas PGRI Semarang. Seni dan matematika mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Di sini saya akan menggambarkan 3 keterkaitan antara matematika dan seni. Yang pertama yaitu geometri dalam gambar. Yang kedua adalah salah seorang tokoh yaitu Leonardo da Vinci, seorang matematikawan dan seniman jenius. Yang ketiga, kami akan memberikan penjelasan mengenai rasio emas yang biasa digunakan dalam penerapan matematika dalam melukis. Awalnya mungkin akan terdengar aneh, tapi matematika dan seni sangat terkait dengan erat. Yang pertama yaitu geometri dalam gambar yang merupakan wujud dari keterkaitan antara seni dan matematika. Geometri adalah hal pertama yang muncul ketika kita membahas hubungan antara matematika dan seni lukis. Ini adalah cabang matematika yang bertujuan untuk mempelajari bentuk-bentuk dalam ruang. Berikut adalah gambar contoh dari geometri dalam seni lukis. Sebenarnya banyak cabang geometri, yang paling terkenal adalah geometri Euclid, yaitu mempelajari bangun datar dan bangun ruang. Yang kedua, geometri asing yang mempelajari garis dan titik tanpa konsep sudut dan jarak. Yang ketiga, ada cabang geometri lain yang termasuk seperti geometri bola, geometri sintetik, geometri hiperbolik, geometri analitik, geometri elit, dan geometri algebra. Sekarang, beberapa teorema besar yang kamu pelajari ketika belajar matematika di sekolah mungkin muncul dalam ingatanmu. Di sini kita akan membahas teorema Pythagoras dan Thales. Terkenal peraturan matematika tersebut setelah ditinjau lebih dekat, ternyata jauh lebih berguna daripada ketika pertama kali muncul, dan menjadi aspek yang sangat penting dalam dunia seni. Nah, saat ini terdapat gambar sebuah jalan yang merupakan penggunaan geometri untuk meningkatkan kreativitas dalam inovasi pembangunan infrastruktur. Yang kedua yaitu Leonardo da Vinci, seorang matematikawan dan seniman jenius. Tidak diragukan lagi bahwa Leonardo da Vinci adalah salah satu tokoh besar di bidang seni, matematika, dan teknik. Seorang jenius sejati, penemu, dan seniman yang satu ini hidup dari tahun 1452 sampai 1519 dan merupakan pencetus banyak kemajuan dalam teknologi matematika. Sebagian kemajuan tersebut dicetuskan jauh sebelum akhirnya dibuat. Kita berhutang padanya atas gagasan perspektif, konsep dasar, dan representasi artistik, yang salah satu karyanya yaitu tertuang pada lukisan The Mona Lisa. Fakta sederhana ditempatkannya tokoh dalam lingkaran di atas kotak menunjukkan pentingnya geometri dan matematika bagi pelukis dan polimatik terkenal yang satu ini. Sebagai seorang matematikawan, Leonardo da Vinci tahu tentang rasio emas dan menggunakannya dalam banyak lukisan. Dalam The Mona Lisa, misalnya, proporsi wajah tokoh sangat sesuai dengan persegi panjang emas. Hal yang sama juga berlaku untuk proporsi tubuhnya yang dari siku ke siku sesuai dengan persegi panjang emas. The Last Supper yang dilukis antara tahun 1494 dan 1497 juga menggunakan persegi panjang emas, di mana meja dan ruangan yang digambarkan sesuai dengan ukuran rasio tersebut. Nah,
Jadi tadi kita telah sering sekali mengucapkan kata rasio emas. Sebenarnya rasio emas itu apa sih? Kita bahas dalam poin ketiga, yaitu rasio emas atau penerapan matematika dalam nilai. Rasio emas adalah contoh yang sangat bagus dari hubungan antara matematika dan seni lukis. Di Romawi kuno, arsitek, pelukis, pematung, dan desainer memahami perbedaan antara karya yang mempunyai estetika dan karya asal-asalan. Mereka sangat tertarik dengan permasalahan ini dan telah mempelajari bagaimana sebuah karya secara estetika tidak bisa dikatakan menarik. Meskipun terdiri dari bagian-bagian yang tidak sama, arsitek Romawi yang bernama Vitruvius adalah salah satu orang pertama yang memperkenalkan rasio emas. Rasio ini dapat digunakan sebagai acuan untuk membuat serangkaian bentuk yang bisa diulangi sebanyak mungkin dan sebagian dari suatu karya yang sama. Beberapa matematikawan seperti Fibonacci yang terkenal penulis The Fibonacci Sequence telah membuktikan keberadaan rasio emas di alam. Bahkan tubuh manusia ini terbagi oleh rasio yang terkenal. Berikut adalah gambar contoh dari rasio emas, di mana gambar ini terlihat sangat mendetail dari ukuran-ukuran yang sudah ditentukan tentang segi panjang dari rasio emas itu sendiri. Berikut adalah materi hubungan antara matematika dan seni. Selamat belajar, selamat menyimak, dan terima kasih.